Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nada Presiden Prabowo Subianto nampaknya marah besar terhadap soal bagaimana makan bergizi gratis soal pengawasan yang ada di bawah. Bahkan dia mengatakan saat wawancara kemarin begitu kan ya, dengan tegas Prabowo mengatakan dapur MBG tidak sesuai, kita suspend ya. Ini menandakan bahwa kabarnya begitu kan ya, sudah mensuspend dapur MBG itu sudah lebih dari 1.000 begitu kan ya, dari 1.000 ya yang ditutup begitu kan karena tidak sesuai dengan aturan. Nah, makanya aturan yang terbaru oleh Presiden Prabowo Subianto kabarnya harus memenuhi begitu kan ya, klasifikasi bagaimana standar makan bergizi gratis. Wih, nanti ada sertifikatnya ini dong. Dan pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto ini marah besar. Kebijakan makan bergizi gratis ini saya kira sudah baik, tapi pengawasan yang di bawah masih belum ada. Dan ini kritikan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya menandakan bahwa begitu kan ya, kalau makan bergizi ingin dilanjutkan begitu kan, ingin dilanjutkan, perhatikan dulu yang di bawah, standaritas dan sebagainya. Jadi jangan sekarang ini begitu kan, ya bangun makan bergizi gratis, bangun. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan yang ada, dengan pengawasan yang ada, hati-hati betul begitu kan, ya. Selama ini benar dong bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya diberikan laporan palsu begitu kan. Nah, apakah benar seperti itu begitu? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi coba kita ya dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti ini. MBG diserang, cek, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Datanya 1.030 Pak. Ada yang SP1, SP2 juga itu Pak. Total 1.200. Surat peringatan yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya. Inilah salah satu apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang banyak yang sekarang ini masih masih mengkritik habis-habisan soal makan bergizi gratis begitu. Yang perlu ditekankan kembali adalah soal pengawasan yang ada begitu, bukan soal bangun tapi tidak sesuai dengan standaritas yang ada. Jadi saya kira ini banyak kritikan-kritikan dan bahkan Presiden Prabowo Subianto nampaknya nada marah begitu kan ya. Sudah diberikan menggelontorkan triliunan di situ begitu, tapi pengawasan yang di bawah misalnya masih ada dugaan-dugaan korupsi misalnya. Ini harus diperiksa Pak. Gandeng kejaksaan, gandeng KPK begitu, baru bisa. Jadi saya kira ini banyak cerita-cerita yang kemudian dilakukan soal efisiensi anggaran dan sebagainya. Ngeri bos, ngeri sedap ya. Apa yang kemudian diceritakan oleh ibu guru ini begitu kan. Coba kita tonton lagi begitu kan ya, ini. Mencairkan 32,1 triliun dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan 32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan. MBG menyerap anggaran 223 triliun anggaran pendidikan. Yang kita minta silahkan, tapi skala prioritas. Jangan menutup hati. Ini program bagus, iya bagus. Tapi jangan menutup hati, Pak. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Termasuk kesejahteraan guru. Yang menyakitkan apa? Ketika pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak? Begitu banyak guru-guru. Nah, itulah ya salah satu bukti begitu kan, cerita-cerita ini banyak yang kemudian dilakukan oleh
guru dan sebagainya begitu kan. Karena makan bergizi gratis ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya untuk untuk didistribusikan atau digelontorkan di situ begitu. Dan pada akhirnya orang-orang akan banyak yang kecewa terhadap makan bergizi gratis. Seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ya, asal Bapak senang, ya ABS, ya ada laporan-laporan yang kemudian direkayasa misalnya begitu. Ini kan masih belum lagi begitu kan ya soal temuan-temuan misalnya dugaan-dugaan yang begitu kuat soal potensi korupsi ya MBG begitu kan. Tidak pernah jelas mekanismenya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira hati-hati betul soal makan bergizi gratis ini walaupun sudah mendapatkan hal-hal yang kemudian diinginkan begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa marah besar soal laporan palsu begitu. Jangan main-main kabarnya begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya ngeri-ngeri sedap. Ini yang akan terjadi begitu kan ya. Manajemen 1 tahun ini sudah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan will yang benar, ya, dengan political will, dengan jiwa yang benar, hasil sudah kelihatan. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Nah, itulah apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Nah, saya kira sekarang ini harus benar-benar kita lihat begitu kan soal bagaimana potensi misalnya ada potensi korupsi dan sebagainya begitu. Ini yang dikritik. Nah, secara tidak langsung ya banyak potensi masalah yang sangat serius termasuk dugaan korupsi yang bisa muncul dari program makan bergizi gratis. Bagaimana soal kesejahteraan para guru ya, bagaimana soal kesejahteraan masyarakat kalau toh pada hakikatnya dikit-dikit dipotong anggarannya. Ini kan pada akhirnya tidak efisiensi dari sektor yang lain begitu kan ya, apalagi soal pendidikan. Pendidikan kita masih banyak yang harus kita bangun, sekolah-sekolah yang harus kita bangun, puskesmas, rumah sakit yang harus kita bangun dan sebagainya. Ini kan pertanda bahwa ya makan bergizi gratis itu lebih penting daripada kesehatan, lebih penting daripada kesejahteraan guru, lebih penting dari pendidikan pada akhirnya begitu. Orang akan menyimpulkan seperti itu, Pak. Makanya Presiden Prabowo Subianto hati-hati betul soal kebijakan ini. Boleh makan bergizi gratis, sangat bagus. Tapi jangan mengefisiensi ini. Saya lebih setuju bagaimana efisiensi soal pensiunan DPR, Pak. Ya, pensiunan DPR ini ya secara tidak langsung begitu kan. Ya, ini menjabat 1 kali saja sudah mendapatkan pensiunan yang sangat luar biasa seumur hidup. Ini yang harus dipotong, Pak. Ya, ini yang seharusnya tidak sekali bagi aja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menandakan bahwa pemerintah saat ini begitu Presiden Prabowo Subianto masih belum peka begitu kan terhadap bagaimana soal kesejahteraan guru dan sebagainya begitu. Ini saya kritik apa adanya begitu kan. Nah, salah satu yang menjadi potensi juga begitu kan ya, KPK sekarang ini kabarnya ya lagi memetakan bagaimana soal celah makan bergizi gratis, soal dugaan-dugaan celah korupsi begitu kan ya. Usai muncul kritikan-kritikan markup begitu kan ya, bahan baku yang kemudian tidak sesuai dengan realitas. Masa iya begitu harga roti dihargai 3.500 ya, padahal itu kalau di cross check harganya 1.000 bahkan 1.500. Kan ini ada markup yang sangat luar biasa. Dan ini yang seharusnya Presiden Prabowo Subianto harus menggandeng KPK, menggandeng kejaksaan untuk menelusuri apa yang dibawa. Sertifikasi ini sangat penting sekali, Pak. Sertifikasi untuk bagaimana untuk menjadi sesuai dengan standar kualifikasi soal makan bergizi gratis, standar gizinya. Ini harus ada pengecekannya di situ begitu.
Ya, kalau diterima ini masaknya masih basi dan sebagainya, ini butuh alat yang sangat luar biasa begitu kan. Ya, untuk untuk selalu panas, ya. Masa iya, ya kita masak misalnya jam jam 6 sore misalnya begitu kan. Lalu kemudian paginya lalu didistribusikan. Ini kan pada akhirnya kan basi begitu. Nasi kalau sudah panas ditutup di situ begitu kan, bisa saja berdampak basi dan sebagainya begitu. Maka disinilah ya KPK kabarnya akan masih memetakan bagaimana soal dugaan-dugaan markup begitu ya, yang digelembungkan soal harga bahan baku pangan untuk dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini. Nah, ini banyak sekali begitu kan untuk ditelusuri betul begitu. Bahkan KPK melulusi strategi nasional pencegahan korupsi. Ya silakan, nggak ada masalah begitu. Tapi kalau KPK saya kira masih ragu, kecuali kejaksaan. Jadi artinya apa? Artinya saya bisa menilai bahwa begitu hingga saat ini ya publik masih belum mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan pemeriksaan anggaran itu. Makanya kalau Presiden Prabowo Subianto kayaknya jor-joran begitu percaya terhadap menteri-menterinya begitu kan ya. Dia percaya kabarnya 1 ekor 1 sapi yang dipotong begitu kan. 1 orang 1 lele dan sebagainya. Padahal program ini begitu kan yang melibatkan dana begitu besar ya dan menyasar jutaan penerima begitu. Bahkan ya 1 hari 1 triliun itu ya bagaimana untuk mengatasi ini begitu kan ya. Nah, salah satu yang kemudian juga muncul di berbagai media sosial begitu kan ya, ada yang mengatakan ya KPK harus selidiki pemotongan anggaran MBG, periksa kepala BGN. Ini banyak sudah pakar hukum yang sudah menegaskan bahwa KPK harus menyelidiki dugaan pemotongan anggaran makanan bergizi gratis ya. Apa yang dipertanyakan, apakah ini sekedar masalah administratif atau unsur ya tindak pidana korupsi? KPK juga menyoroti risiko penyimpangan ya. Bahkan Ketua KPK Setio Budianto menyebutkan ada potensi ya markup ya dalam program makan bergizi gratis. KPK juga menerima laporan soal anggaran yang dipangkas di daerah yang berimbas pada kualitas makanan. Nah, ini harus diperiksa begitu siapapun orangnya, karena kita tahu bahwa masyarakat hari ini melihat soal makan bergizi gratis itu sangat ada yang antusias, ada yang sebagainya begitu. Jangan sampai ya Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya menerima laporan-laporan palsu. Ya menurut saya pribadi jangan terlalu percayalah Pak ya terhadap menteri-menteri Bapak di sekeliling Bapak begitu ya. Jadi saya pribadi menganggap bahwa ini sangat-sangat penting sekali untuk ditelusuri betul bahwa persoalan-persoalan makan bergizi gratis ini belum dirasakan sepenuhnya secara kualitas, secara makan bergizi begitu kan ya oleh anak-anak itu. Coba kita berapa tahun sudah makan bergizi gratis ini? Coba kita survei dan teliti begitu. Orang yang makan bergizi gratis dampaknya seperti apa sekarang dengan orang yang tidak makan bergizi gratis? Hasilnya survei masih belum ada Pak. Kalau di negara-negara lain sudah ada. Negara Jepang, Cina misalnya, bagaimana kualitasnya, bagaimana nasi itu tetap hangat sampai di sekolah, gizinya seperti apa begitu kan. Itu sudah ada penelitiannya itu. Jadi ini bukan soal anggaran yang digembar-gemborkan, anggaran sana sini, semuanya di efisiensi begitu kan. Tapi di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor yang lain begitu dan pada akhirnya juga terdampak begitu. Ya, jadi saya kira ini agak aneh begitu. Baru-baru ini juga kabarnya begitu pemerintah ya pemerintah Presiden Prabowo Subianto kabarnya akan memotong dana perpustakaan. Malah tambah ngeri-ngeri sedap bos ya. Makan bergizi gratis tetap berlanjut begitu kan. Di bulan Ramadan tetap berlanjut. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Berapa triliun sudah digelontorkan. Tapi hasilnya begitu kan. Masih nihil ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.